Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang guru agama membacakan kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b yang berbunyi demikian. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan setelah itu ia meminta pendapat dari murid-muridnya. Ada yang mengatakan tidak mungkin, mustahil, tidak masuk di akal. Yang lain mengatakan yang menerima pasti berbahagia, yang menerima pasti untung. Ada juga yang mengatakan yang memberi pasti rugi besar dan lain sebagainya. Tetapi ada seorang murid yang setuju dengan pendapat gurunya. Gurunya kemudian bertanya, "Mengapa kamu setuju?" Muridnya menjawab, "Karena ayah saya sering melakukannya." Karena penasaran, maka gurunya bertanya kembali, "Apa yang dilakukan oleh ayahmu? Atau apa pekerjaan ayahmu?" Sang murid menjawab, "Ayah saya adalah seorang petinju." Sontak seluruh kelas tertawa terpingkal-pingkal. Ialah seorang petinju. Seorang petinju harus rajin memberi. Kalau sering menerima, saya yakin dan percaya dia pasti babak belur. Nah, secara nalar, ayat ini tidaklah masuk di akal. Ditambah lagi dengan konsep-konsep yang ada dalam benak banyak orang pada masa kini. Yang pertama, ada yang sudah diberkati tetapi hatinya tetap sulit untuk memberi. Yang kedua, ada yang mengajukan persyaratan. Kalau diberkati, permohonannya dikabulkan, doanya dijawab, keinginan atau tujuannya tercapai, baru memberi. Ada yang setengah-setengah, artinya sebagian perintah untuk memberi dilakukan dan sebagian perintah lagi tidak dilakukan, diabaikan, bahkan ditolak. Yang keempat, ada yang memiliki konsep memberi itu sama dengan kekurangan. Yang kelima, ada juga milik Tuhan pun diambil atau dirampok. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat firman Tuhan ini berbicara tentang percakapan antara Rasul Paulus dengan para penatua yang ada di Efesus pada saat Rasul Paulus akan meninggalkan mereka. Menurut ukuran manusia, mereka yang berbahagia adalah yang memiliki banyak harta, memiliki banyak uang, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki kedudukan atau jabatan yang empuk, atau memiliki pendidikan yang tinggi, atau yang menerima berkat, bukan yang membagikan atau memberi berkat. Tetapi ayat firman Tuhan ini berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mengapa? Yang pertama, ada yang berbahagia atau diberkati. Siapa yang berbahagia? Yaitu dia yang menerima. Yang kedua, ada yang lebih berbahagia atau lebih diberkati. Siapa yang lebih berbahagia? Yaitu dia yang memberi. Pertanyaan kita adalah, mengapa lebih berbahagia? Karena yang pertama, ini adalah anugerah daripada Tuhan. Yang kedua, menyadari bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberi atau memberkati bahkan banyak. Yang ketiga, sebagai rasa syukur memiliki hati dan kesempatan untuk memberi. Yang keempat, bisa menyatakan kasih Tuhan. Yang kelima, bisa menyatakan rasa cukup dengan apa yang sudah dimilikinya. Yang keenam, bisa mempercayai Tuhan atas hidup ini. Yang ketujuh, bisa menjadi berkat. Yang kedelapan, bisa melihat orang lain berbahagia atau senang melihat orang lain senang. Jadi, yang memberi dan yang menerima sama-sama diberkati. Oleh karena itu, mari lakukanlah satu perbuatan baik setiap hari. Mulailah dari diri sendiri. Mulai dari hal yang kecil dan mulailah sekarang juga. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkatimu.